Halo, perkenalkan nama saya Desi Rantasari Agustin, NPM 138, akan menjelaskan materi pertama dari kelompok saya, yaitu bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan etika dalam lingkungan kerja. Etika dalam bisnis mencakup prinsip dan standar yang memadu perilaku individu dan perusahaan dalam dunia kerja. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, hingga pesaing dan tanggung jawab sosial. Prinsip utama etika kerja. Yang pertama ada kejujuran dan transparansi. Perusahaan harus bersikap jujur kepada karyawan, konsumen, juga stakeholder. Yang kedua ada keadilan. Setiap karyawan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Dan yang terakhir ada tanggung jawab. Karyawan dan perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Pelanggaran etika dalam lingkungan kerja itu seperti korupsi, konflik kepentingan, diskriminasi di tempat kerja, dan pelanggaran privasi. Ada juga manfaat menjaga etika kerja, yaitu membangun lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan citra positif perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder. Definisi tanggung jawab sosial atau CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah konsep di mana perusahaan tidak hanya mementingkan pada keuntungan finansial, tapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis mereka. Dalam konteks CSR, perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan bisnis. Dalam kata lain, CSR berarti perusahaan bertanggung jawab untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian, peran stakeholder dalam CSR. Yang pertama, terhadap pemegang saham. CSR meningkatkan reputasi perusahaan dan dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Kemudian, terhadap karyawan. CSR menciptakan lingkungan kerja yang baik, memberikan kesejahteraan, serta meningkatkan moral dan loyalitas. Kemudian, terhadap masyarakat lokal. CSR mendorong pembangunan sosial melalui pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Kemudian terhadap konsumen. Dengan adanya produk dan layanan yang bertanggung jawab sosial dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir terhadap lingkungan. CSR membantu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, mengurangi dampak negatif operasional bisnis. Apa itu stakeholder? Nah, stakeholder ini salah satu bagian penting di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Karena ketika kita memiliki visi yang visioner, tetapi kalau misalnya stakeholder nggak mau bekerja sama dengan kita, itu percuma. Jadi stakeholder itu adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan bisnis secara keseluruhan. Nah, stakeholder ini dibagi menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Kalau internal ini, dia meliputi individu atau kelompok yang berada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya, karyawan, manajemen, dan pemegang saham. Terus yang stakeholder eksternal itu, dia yang di luar organisasi atau suatu perusahaan. Contohnya seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, komunitas lokal, dan media. Mereka mungkin tidak terlibat langsung dalam operasi perusahaan, tetapi tindakan mereka tuh berdampak signifikan. Selanjutnya ada manfaat dari CSR yang efektif. Yang pertama yaitu ada membuka peluang baru. Itu maksudnya CSR memungkinkan inovasi dan kolaborasi yang mendukung produk atau layanan ramah lingkungan dan sosial. Lalu yang kedua ada meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan lebih termotivasi dan produktif ketika bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab. Terus yang ketiga ada meningkatkan reputasi. CSR yang baik membuat perusahaan lebih dihormati dan dipercaya oleh publik. Lalu yang keempat ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Tahapan dalam Pelanggan yang mengimplementasikan peduli pada program sosial tanggung dan jawab sosial lingkungan atau akan lebih loyal CSR. dan mendukung bisnis. Pertama, identifikasi masalah sosial dan lingkungan. Perusahaan harus memahami mengenai isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan dengan operasi perusahaan. Kemudian, penetapan tujuan CSR. Menentukan tujuan yang spesifik, misalnya pengurangan emisi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian melibatkan stakeholder, libatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kemudian pengembangan program, perancang program yang terukur seperti donasi atau pengurangan limbah. Kemudian pelaksanaan dan monitoring, implementasikan program dan pantau efektivitasnya secara berkala. Kemudian evaluasi dan pelaporan, evaluasi hasil dan laporan kemajuan kepada stakeholder secara transparan. Sebagai penutupan, penting untuk menegaskan bahwa program tanggung jawab sosial atau CSR berkontribusi positif bagi masyarakat, lingkungan, dan citra perusahaan. Dengan mengidentifikasi isu yang relevan dan melibatkan pemangku kepentingan, kita dapat memastikan program ini memberi manfaat jangka panjang. Mari berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang fokus pada keuntungan sekaligus kesejahteraan sosial dan lingkungan. Terima kasih.